Sekretaris BPBD Kabupaten Majene dalam kita Yanasana sore ini Maradika Mamuju Bau Akrandai dari jantung kota Mamuju. Selamat datang di acara Grand Launching tribunsulbar.com dan talkshow nasional Pemulihan Sulawesi Barat pasca gempa bumi 2021. Kita akan menjadi saksi lahirnya portal berita ke-53 dari Tribun Network, yakni tribunsulbar.com. Kami ucapkan terima kasih pada para narasumber dan partisipan yang sudah hadir di ruang virtual ini. Meski acara digelar virtual, harapannya semangat dan antusiasme tetap terasa. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Siapa Karewa, Sulawesi Barat, selamat sore, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tentunya salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir dan bergabung secara khusus sore hari ini. Tentunya dalam acara launching tribunsulbar.com dan talkshow nasional dengan tema Pemulihan Sulawesi Barat pasca gempa bumi 2021. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Rizkyani Putri yang akan memandu acara selama sore hari ini bersama dengan sosok istimewa di samping saya, News Director Tribun Network, Bapak Feby Perbana Putra. Iya, terima kasih Mbak Putri. Ini kenapa saya jadi ganti nama Bapak Feby Mahendra Putra? Iya. Bapak apa kabar? Baik, sehat. Yang penting kita menjaga imun kita. Itu, imun, aman, dan iman. Siap. Dan ya. saya yakin walaupun kita terpisah jarak dari Sumatera sampai Papua, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, semua yang hadir bergabung sore hari ini mudah-mudahan selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Senang sekali karena selain Pak Feby dan juga segenap tamu-tamu istimewa hadir sore hari ini secara khusus, izinkan saya menyapa yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Basuki Hadimulyono MSc, yang juga nanti akan menjadi keynote speaker untuk sore ini. Yang kami hormati, Gubernur Sulawesi Barat, terima kasih telah berkenan bergabung, Bapak Ali Balmasdar. Yang kami hormati, Bupati Mamuju, Ibu Siti Sutinah Suhardi. Yang kami hormati, Bupati Majene, Bapak Andi Ahmad Syukri Tamalile. Wakil Bupati Mamasa, Bapak Martinus Tiranda. Yang juga kami hormati, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Budi Sudaryono. Juga Ketua HIPMI Sulbar, Bapak Jufri Mahmud, itu diantara nama-nama yang nanti akan kita dengar cerita dan suaranya. Dan senang sekali karena hari ini hadir juga, selain Pak Feby Mahendra Putra, hadir secara khusus CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi, terima kasih berkenan meluangkan waktu. Yang juga kami hormati Commercial Director Tribun Network, Bapak Hadrianus Cipyantoro, dan tentu Komisaris Tribun Network, Bapak Sentrianto. Yang kami hormati, segenap pemimpin redaksi, General Manager Business, News, Production, Online Manager Tribun Network di seluruh Indonesia yang hadir secara khusus bergabung hari ini, serta Bapak, Ibu, kakak-kakak, seluruh partisipan yang hadir di ruang virtual pertemuan kita, dan juga akan segera menjadi saksi dari lahirnya portal berita ke-53 bagian dari Tribun Network, apalagi kalau bukan tribunsulbar.com. Saya mohon tepuk tangan untuk seluruh. Kalau bukan tanpa dukungan para sponsor yang luar biasa, mudah-mudahan hingga akhir. Terima kasih. Saya ingin menyapa, terima kasih untuk pemerintah Kota Parepare, terima kasih untuk Bosowa Berlian Motor, Kala Group, Bank Indonesia, dan Kris, produknya yang luar biasa, Bank Mandiri, PT PLN Persero, Hasnur Group, PT Solid Gold Berjangka, dan juga tentu Bank Sulselbar. Di antara para sponsor ada segenap pimpinan yang mewakili hadir hari ini, terima kasih banyak. Tapi ini nih, izin kalau lagi acara saya panggilnya Mas Feby, boleh? Iya, silakan. Boleh. Mas Feby, saya itu paling suka minum air kelapa. Silakan. Jajan-jajan, minum air kelapa. Apalagi saya tadi lihat pantai-pantai yang sangat cantik di Sulawesi Barat, salah satunya Manakara.
Saya bisa bayangkan segenap warga Sulawesi Barat itu cinta betul dengan pantai-pantai yang ada di sana, menikmati minum air kelapa dan jajanan di sana. Tapi sejak pandemi kita punya kebiasaan yang harus disesuaikan memang. Mungkin ada rasa khawatir ya kalau berkumpul terlalu lama, makan begitu di tempat umum. Padahal kita itu bisa loh tetap beli makanan dan minuman tanpa rasa takut yang berlebihan. Kenapa? Karena ada kris. Bayangkan, dengan adanya kris ini kita bisa beli apa saja dan itu lebih mudah. Selain kita bisa bantu pemulihan ekonomi nasional dengan membeli produk-produk UMKM, pedagang-pedagang kecil di sekitar kita, kita juga tetap bisa menghindari kontak fisik karena tidak perlu bayar dengan kontak fisik, cukup dengan cara scan saja. Mau pakai aplikasi pembayaran apa saja, tinggal minta barcode, terus cukup scan pakai kris. Dan ini yang menarik bagi para pedagang, Bapak dan Ibu bisa juga mendaftarkan usaha Anda untuk punya kris di bank manapun di mana Anda sudah punya rekening. Jadi tunggu apa lagi, kita sukseskan program pemerintah menjadi bagian dari pemulihan ekonomi nasional dengan pakai kris yang cemuah, kalau anak milenial bilang sekarang. Iya. Itu singkatan. Cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Mantap, Luar biasa. mantap. Jadi ini sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara, saya dapat bisikan sebagai bentuk kebanggaan kita menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada baiknya apabila saya undang Anda untuk bersikap sempurna. Kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. Dan ini merupakan satu hal yang terus terang cukup memprihatinkan dalam situasi pandemi, Pak Feby. Ya, Kita dengar kabar awal tahun terjadi gempa betul. dengan guncangan yang luar biasa di Sulawesi Barat. Hari ini sebelum kita launching secara resmi tribunsulbar.com, saya dengar rekan-rekan di sana sudah siap untuk berbagi cerita. Para reporter tribunsulbar.com langsung dari 5 lokasi. Dan untuk itu, sesi live report ini akan dipandu langsung oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Mas Feby Mahendra Putra. Silakan Mas Feby. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan bersama, menyaksikan bersama live report yang dilakukan oleh 5 wartawan andal dari tribunsulbar.com. Ya, teman-teman siap ya di lapangan. Yang pertama saya akan panggilkan reporter kita, namanya Rara, yang sekarang berada di Rumah Sakit Regional di Mamuju. Rara, bisa mendengar suara saya, Rara? Ya, bisa Mas. Ya, silahkan melakukan live report dari Rumah Sakit Regional Mamuju, Rara. Ya, terima kasih Mas Feby dan Mbak Putri di studio. Tribuners di mana saja Anda berada, saya Munawara Ahmad, jurnalis tribunsulbar.com. Seperti yang Anda lihat di belakang, saya tengah berdiri di depan Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat di Jalan Marta Dinata, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat. Rumah sakit ini jaraknya sekitar 4,5 km dari kantor Gubernur Sulawesi Barat.
dan menjadi salah satu gedung yang terdampak cukup parah gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo menghantam Majene Mamuju 15 Januari lalu. Dan karena gempa ini, hampir seluruh layanan di rumah sakit dan seluruh perawatan dipindahkan ke tenda darurat. Dan Tribuners, saya akan mengajak kalian untuk melihat langsung secara virtual kondisi perawatan di dalam tenda darurat di Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat. Seperti ini, Tribuners, kondisinya. Di sini terdapat setidaknya ada 7 tenda darurat yang disiapkan di sini, mulai dari ruang perawatan pasien, ruang PICU untuk perawatan anak, ada juga ruang ICU, dan saya akan mengajak kalian untuk melihat ruang perawatan. Seperti apa kondisinya di dalam. Setidaknya seperti ini gambaran Tribuners, gambarannya untuk kalian. Seperti ini ruang perawatan. Setidaknya di sini ada sekitar 20 lebih tempat tidur. Fasilitasnya ada pendingin ruangan. Pendingin ruangan di sini hanya ada 2 dari penglihatan tribunsulbar.com. Ada juga kipas angin yang dibawa oleh keluarga pasien. Dan selanjutnya, ini saya akan mengajak Tribuners untuk melihat salah satu ruangan perawatan anak atau ruang PICU-NICU, ruangan khusus untuk bayi yang baru dilahirkan dan membutuhkan perawatan khusus. Seperti ini kondisinya. Tribuners bisa melihat, ada dengar suara bayi menangis. Seperti ini kondisinya yang dapat kami gambarkan kepada kalian. Ya, Tribuners, sama dengan ruangan lainnya, di sini juga terdapat pendingin ruangan, tapi suasananya masih terasa cukup panas. Ya, Mas Febi dan Mbak Putri di studio, itu yang dapat kami laporkan dari Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat. Terima kasih. Terima kasih Rara, luar biasa laporannya dari rumah sakit. Salam sehat ya, selamat bertugas. Yang kedua kita akan dengarkan laporan dari reporter Tribun Sulbar bernama Habludin. Dia akan melaporkan dari kantor DPRD Sulbar yang remuk redam akibat gempa bumi pada tanggal 14 dan 15 Januari 2021 yang lalu. Habludin? Ya Pak, ya Mas. Suara saya? Dengar Mas. Iya. Lanjutkan Habludin, live report dari kantor DPRD Sulawesi Barat. Terima kasih Mas Febi dan Mbak Putri di studio. Selamat sore Tribuners, dimanapun Anda berada. Saya Habludin, wartawan tribunsulbar.com. Saat ini saya berada di pelataran kantor DPRD Sulawesi Barat. Kantor DPRD Sulbar ini berada di Jalan Abdul Malik Patana Endeng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Gedung ini yang tepat berada di belakang saya ini berjarak 20 meter dari kompleks perkantoran Gubernur Sulawesi Barat. Saat gempa 6,2 magnitudo kemarin menghantam Kabupaten Majene dan Mamuju 15 Januari 2021 lalu, gedung ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Tribuners dimanapun Anda berada, saya akan mengajak kalian semua untuk menyaksikan secara langsung kondisi gedung DPRD Sulawesi Barat saat ini. Tribuners, bisa kita saksikan gedung DPRD ini, kerusakan gedung DPRD ini diperkirakan sekitar 90%. 90% dan di gedung ini terdapat 45 anggota Dewan Provinsi dari 10 partai politik. Sedangkan semua fasilitas yang ada di dalam gedung ini mengalami kerusakan yang begitu parah dan tidak bisa diselamatkan. Bahkan tidak dibiarkan satupun staf bisa masuk di dalam gedung ini demi menjaga keamanan. Sehingga legislator DPRD Sulawesi Barat ini mendirikan tenda sementara yang seperti yang kita lihat di depan pelataran kantor DPRD ini. Tenda sementara ini digunakan untuk melaksanakan rapat paripurna. Bisa kita lihat tenda sementara ini difasilitasi AC biar tidak panas pada saat melaksanakan rapat paripurna. Tribuners, seperti kita lihat juga di tepat jalan masuk kantor DPRD ini
didirikan juga tempat unsur pimpinan DPRD Sulawesi Barat. Ada 4 unsur pimpinan DPRD Sulawesi Barat berkantor sementara di sini. Tribuners, saya akan mengajak kalian semua memasuki ruangan paripurna DPRD Sulawesi Barat. Seperti apa kondisinya? Saya akan mengajak kalian semua. Nah, disinilah anggota DPRD melaksanakan rapat paripurna. Dan bukan hanya rapat paripurna diadakan di sini, rapat komisi, rapat internal DPRD Sulawesi Barat juga dilaksanakan di sini. Bisa kita lihat, inilah tempat-tempat duduk pada saat ada rapat. Sini ada tempat wakil gubernur, ada tempat gubernur, para pimpinan DPRD Sulawesi Barat. Bisa kita lihat, saksikan sendiri. Inilah tenda sementara yang didirikan DPRD Sulawesi Barat melaksanakan rapat kegiatan. Baik, Tribuners. Baik, Tribuners, demikianlah laporan yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, Habludin, terima kasih. Selamat bertugas kembali di lapangan. Yang ketiga, kita akan menyapa reporter Tribun Sulbar, Hasrul, yang melaporkan dari Pantai Manakara, Mamuju. Hasrul, bisa mendengar suara saya? Ya, bisa, Mas. Silakan, Hasrul. Ya, terima kasih Mas Baby dan Mbak Putri di studio. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Hasrul, jurnalis tribunsulbar.com melaporkan dari Anjungan Pantai Manakara. Ya, seperti kita ketahui bahwa Pantai Manakara ini merupakan ikon wisata di Kabupaten Mamuju. Bisa kita lihat suasana di Anjungan Pantai Manakara ini setiap sore mulai ramai dikunjungi warga. Karena memang pada saat gempa awal Januari lalu, Pantai Manakara mengalami kerusakan yang begitu parah. Setiap sorenya, khususnya jam 4 hingga menjelang maghrib, pengunjung sudah mulai memadati Pantai Manakara ini. Namun, untuk Tribuners dapat kita laporkan bahwa gempa awal Januari lalu menyebabkan beberapa fasilitas, khususnya gedung yang ada di area Anjungan Pantai Manakara ini rusak parah. Seperti kita ketahui bersama bahwa di sebelah kiri Pantai Manakara ada Hotel De Maleo yang mengalami kerusakan sangat parah. Hingga saat ini belum bisa digunakan. Begitupun di sebelah kanan Pantai Manakara ini ada fasilitas mall yang paling besar di Mamuju ini dan paling ramai, dan sampai saat ini juga belum bisa difungsikan. Tribuners dimanapun Anda berada, seperti kita lihat hari ini fasilitas dan pembangunan di Mamuju sudah mulai berlangsung, di mana kita ketahui bersama ada sekitar 247 gedung perkantoran baik itu pemerintahan maupun rumah sakit yang mengalami kerusakan. Dan saat ini sedang dikerjakan oleh kontraktor BUMN plat merah, ada Wisata Karya, Adi Karya, dan saat ini proses pembangunan sudah mencapai 7 hingga 60%. Mas Febi di studio, demikian yang dapat saya laporkan dari Anjungan Pantai Manakara. Baik, terima kasih Hasrul sudah melaporkan situasi terkini di Pantai Manakara. Luar biasa. Kita menginjak laporan berikutnya, Mbak Putri. Ya. Dari Misbah, reporter Tribun Sulbar yang ada di Majene. Misbah, bisa mendengar suara saya? Siap, Mas Febi. Ya, silakan Misbah. Oke ya, terima kasih Mas Febi dan Mbak Putri di studio. Selamat sore pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Misbah Sabarudin, reporter tribunsulbar.com akan melaporkan perkembangan penanganan gempa pasca gempa di Kabupaten Majene.
Saat ini saya sedang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene, sekitar 200 km dari Kota Mamuju. Kabupaten Majene ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak gempa Sulbar pada tanggal 15 Januari 2021 lalu. Khusus di Majene ada 2 kecamatan yang paling terdampak, diantaranya Kecamatan Malunda dan Ulumanda. Ribuan rumah dan sejumlah fasilitas publik rusak. Dan saat ini pihak BPBD Majene tengah menggenjot dana stimulan tahap pertama untuk para korban. Dana stimulan ini diperuntukkan untuk perbaikan rumah dan ditargetkan akan mulai disalurkan awal Agustus nanti. Dana yang akan cair untuk tahap pertama ini sebesar 74 miliar lebih dari total dana stimulan 123 miliar lebih. Kemudian ada pun yang akan diterima per unit rumah, yakni untuk rumah rusak berat sebanyak 50 juta rupiah, rusak ringan 25 juta, dan rusak sedang sebanyak 10 juta rupiah. Sedangkan untuk total penerima dana stimulan tahap pertama ini berjumlah 3.463 unit rumah, dengan rincian 519 rusak berat, 1.258 rusak sedang, dan 1.686 rusak ringan. Dan untuk perbaikan fasilitas publik yang sempat juga terdampak gempa itu, pihak BPBD masih menunggu arahan dari pusat. Sementara untuk relokasi wilayah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majene telah merelokasi sebagian lahan yang terisolir akibat gempa. Total dana relokasi yang telah dibayarkan khususnya di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulubanda, dan Desa Mekata, Kecamatan Malunda sebanyak 1.200 juta lebih. Demikian laporan dari Majene, saya Misbah Sabarudin, reporter tribunsulbar.com. Tetap jaga jarak, gunakan masker, dan mencuci tangan. Terima kasih, kembali ke studio. Mantap Misbah, terima kasih ya laporannya, lengkap kali nih laporannya Misbah, luar biasa reporter kita. Selanjutnya yang terakhir ini, Ya. kita akan mendengarkan laporan reporter Tribun Sulbar, namanya Samuel, dari pusat kota Mamasa, Sulawesi Barat. Samuel. Siap, Mas Febi. Ya, silakan semua menyampaikan live report. Siap. Iya, makasih Mas Febi dan Mbak Putri dan Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Samuel Mesakeraeng. Saat ini saya berada di Taman Kota Mamasa, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Mamasa. Nah, di depan saya ini Mas Febi terdapat patung berbau belang. Patung ini merupakan ikon Kabupaten Mamasa. Dapat saya informasikan bahwa Kabupaten Mamasa berada sekira 115 km di sebelah tenggara ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Saya informasikan bahwa pada gempa magnitudo 6,2 skala Richter yang mengguncang wilayah Sulawesi Barat pada 15 Januari lalu memang cukup dirasakan di Kabupaten Mamasa. Itu berdampak kerusakan. Hanya ada 2 desa yang berbatasan langsung dengan Majene yang mengalami kerusakan, yakni Desa Baruru, Kecamatan Arale, dan Desa Pangandaran, Kecamatan Tabulahan. Kedua desa ini berada kurang lebih 80 km di sebelah barat kota Mamasa. Kedua desa ini merupakan desa terpencil dan terisolir baik dari segi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan maupun jaringan telekomunikasi. Nah, Mas Febi, dapat saya informasikan bahwa sebagai upaya penanggulangan bencana, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan bantuan stimulus sebesar kurang lebih 9,4 miliar. Nah, 9,4 miliar ini dialokasikan terhadap 570 unit rumah yang mengalami kerusakan, terdiri dari rusak ringan 420 unit,
rusak sedang 96 unit, dan rusak berat 56 unit. Bantuan ini akan disalurkan berdasarkan klaster kerusakan. Untuk klaster kerusakan ringan akan diberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah, rusak sedang 25 juta rupiah, dan rusak berat sebesar 50 juta. Guna memastikan bantuan ini disalurkan tepat sasaran, saat ini BPBD maksud saya masih melakukan tahap verifikasi. Nah, lalu seperti apa harapan masyarakat? Saat ini saya bersama Saudara Reski. Bapak Reski bisa disebutkan, dijelaskan harapannya terhadap pemerintah terkait penanganan bencana di Kabupaten Mamasa. Terima kasih. Jadi harapan kami sebagai masyarakat adalah semoga bantuan ini bisa dipercepat biar kendala-kendala yang selama ini dialami akibat dari gempa bisa meringankan beban masyarakat. Ya, demikian yang dapat kami laporkan, Mas Febi. Saya semua Masa Kerayang, jurnalis Tribun Sulbar di Kabupaten Mamasa, kembali ke studio, Mas Febi. Oke, terima kasih semua, laporannya luar biasa. Jaga kesehatan semua. Selamat kembali bertugas. Terima kasih, Mas. Iya, oleh karena itu saya kembalikan kepada Mbak Putri untuk melanjutkan perjalanan kita ini. Ini perjalanan yang sangat menarik. Saya melihat bagaimana rekan-rekan jurnalis tribunsulbar.com sudah siap untuk menyajikan berita terbaik kepada Anda, tidak hanya warga Sulbar, tapi Tribuners di seluruh Indonesia, bahkan dunia yang menyimak informasi-informasi yang kami sajikan. Dan sebagai informasi, para partisipan yang bergabung sore hari ini, Tribun Network merupakan jaringan media massa terbesar di Indonesia yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Sebelum bermetamorfosa menjadi Tribun Network, jaringan Tribun dikenal dengan nama Pers Daerah yang melakukan ekspansi bisnis surat kabar di seluruh Indonesia. Dan tahun 2010 lalu, Tribun Network mulai membangun jaringan news portal online secara terus-menerus. Sampai dengan hari ini, tercatat jaringan news portal Tribun Network telah dibaca 1 miliar page view dalam 1 bulan. Pencapaian yang luar biasa, dan tentu ini menjadikan Tribun Network sebagai news portal nomor 1 di Indonesia. Sesuai dengan jargon dan spirit yang diusung oleh Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia, dan harapan tribunsulbar.com akan menjadi mata Sulbar yang menjangkau Indonesia. Dan ini tentu sudah menjadi cita-cita dari Tribun Network untuk hadir penuh di tanah Sulawesi. Untuk itu pada hari ini Tribun Network sengaja meluncurkan tribunsulbar.com sebagai news portal ke-53 Tribun Network. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, momen yang kita tunggu secara simbolis, kita akan melihat bagaimana prosesi peluncuran tribunsulbar.com. Dan untuk itu, kami ingin mengundang dengan hormat CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi, untuk menyampaikan sambutan pembuka sekaligus secara simbolis meluncurkan tribunsulbar.com. Pak Dahlan, selamat sore. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Menteri PUPR, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dirjen, Ibu Diana, Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma, Pak Gubernur, ketemu lagi ya Pak Ali Baal. Selamat sore Pak, Bapak Kepala Bank Indonesia di Sulbar, Pak Budi, selamat sore. Bapak Bupati, Ibu Bupati Mamuju, Ibu Siti Sutina, ya, selamat sore. Bapak Bupati Majene, Pak Andi Ahmad, selamat sore. Bapak Wakil Bupati Mamasa, Pak Martinus, selamat sore. Rekan kita ya, Ketua HIPMI Sulbar, Pak Jufri, selamat sore. Yang saya hormati juga Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulbar, Kiai Haji Nafis, ya, selamat sore Pak Kiai, assalamualaikum. Maradika, ya, Pak Haji Andi Bau Akrandai, selamat sore. Ya, ada juga tamu spesial kita Pak Adnan KDI, ya, selamat sore. Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya, wartawan tribunsulbar.com, selamat bekerja, selamat bergabung dengan Tribun Network.
dan di sini juga hadir teman-teman pimpinan Tribun di seluruh Indonesia. Saya lihat dari Papua ada, dari Aceh ya. Selamat sore semua. Terharu ya melihat tangkapan layar kamera dari teman-teman reporter di Sulawesi Barat tadi, memperlihatkan apa yang kita sebut sebagai mata lokal ya, dan gimana perspektif lokal itu diberikan akses untuk bisa dilihat oleh seluruh Indonesia, dan sebaliknya bagaimana perspektif nasional bisa dilihat dari seluruh Indonesia. Itu misi besar Tribun, dan lewat reportase teman-teman tadi kita lihat dan kemudian juga tersadar bahwa gempa di Sulawesi Barat bulan Januari tahun ini itu sudah berlangsung kurang lebih 7 bulan, dan kita betul-betul sangat prihatin melihat kondisi rumah sakit sampai sekarang masih darurat, kantor DPRD pun juga masih sangat darurat gitu ya. Dan tentu kita doakan, ada 100 lebih orang yang meninggal pada saat itu, ada ribuan orang luka, dan tentu banyak yang jadi korban. Hari ini kita diingatkan bahwa selain pekerjaan besar kita tentang pandemi, kita juga ada pekerjaan yang besar yang lain untuk merestorasi pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat. Begitulah ketika kami memikirkan untuk meluncurkan tribunsulbar.com, kami bertanya apa yang bisa Tribun kontribusikan untuk mempercepat pembangunan kembali infrastruktur di Sulawesi Barat. Dan kami berpikir bahwa mungkin ini peran terbaik Tribun untuk bisa menghubungkan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Pak Gubernur di Sulawesi Barat, masyarakat Sulawesi Barat, untuk mengetuk ke pemerintah pusat untuk memberikan sedikit perhatian ya untuk membangun kembali Sulawesi Barat. Itulah topik kita hari ini yang nanti kita akan bahas pada talkshow dan webinar kali ini, dan semoga melalui acara ini kita bisa menemukan terobosan awal setidak-tidaknya untuk pembangunan kembali Sulawesi Barat. Demikian, terima kasih atas Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di acara ini, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mohon doa restu kita semua. Saya nyatakan tribunsulbar.com dibuka dengan resmi, dan semoga memberikan manfaat untuk masyarakat Sulawesi Barat dan Indonesia. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tangannya Pak Dahlan. Kami mohon akses. Ya, sudah. Sulawesi Barat resmi jadi provinsi ke-33 Indonesia 17 tahun lalu. Tepatnya pada 5 Oktober 2004. 5 kabupaten yang semula berada di Provinsi Induk Sulawesi Selatan membaur dengan Sulawesi Barat. Dari 16.371 km persegi total luas wilayah Sulawesi Barat, 69,8% wilayahnya merupakan pegunungan. Selain itu, ada 14 sungai besar yang berhulu dan bermuara di Teluk Mandar dan Selat Makassar. Hulu dan muara sungai itu pula lah jadi jejak penyatuan 14 kerajaan dan suku tua di Sulawesi Barat. 14 raja bersepakat dalam jargon perserikatan Pitu Banana Binanga dan Pitu Ulunna Salu. Kesepakatan di abad ke-18 itu kemudian melahirkan jargon Sipa Mandar atau saling memperkuat. Mandar adalah suku dominan di wilayah ini. Selain itu ada Mamuju, Mamasa, Bugis, Jawa, juga suku di dataran tinggi dan pesisir. Semangat Sipa Mandar atau saling memperkuat itu terlihat
saat gempa bumi 15 Januari 2021 lalu. Guncangan 6,2 magnitudo 6 bulan lalu itu menyisakan puing dan trauma. Puing itu masih terlihat nyata. Trauma pun masih membenam di benak dan ingatan 1,4 juta penduduk Sulawesi Barat. Sulawesi Barat memang berada di garis cincin api patahan gempa Asia. Ini segaris dengan Palu dan Maluku. Gempa bumi itu datang saat Indonesia dan warga dunia tengah berjuang melawan pandemi virus corona. Cobaan itu bertubi-tubi. Di tengah penanganan pasca bencana, semua pihak tetap harus waspada pada virus yang mematikan ini. Tapi 6 bulan ini, 2 cobaan itu harus tetap dilalui bersama. Masa tanggap darurat bencana dilalui dengan tabah dengan bantuan dari banyak pihak. Si Pamandar selalu menguatkan dan saling membantu. Untuk itulah, tribunsulbar.com hadir di bumi Sulawesi Barat. Kehadiran tribunsulbar.com ini juga di masa pandemi dan pemulihan gempa. Inilah jaringan ke-53 dari Tribun Network, Kompas Gramedia. Perahu kita bisa berbeda, tapi badai kita sama. tribunsulbar.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Haji Muhammad Ali Bermasdar, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunsulbar.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Siti Sureda Suhardi, Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunsulbar.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Eni Anggreni Anwar, Wakil Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunsulbar.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunsulbar.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aksan Jalaluddin, Rektor Universitas Sulawesi Barat, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunsulbar.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Untuk lahirnya tribunsulbar.com pada hari ini. Terima kasih untuk segenap masyarakat Sulawesi Barat, pemerintah, dan seluruh pihak stakeholders yang sudah mendukung. Dan ini luar biasa sekali karena dengan sambutan pembuka sekaligus diluncurkan secara resmi tadi oleh CEO Tribun Network, Pak Dahlan Dahi, maka resmi mulai bekerja ini kawan-kawan untuk menghadirkan nuansa Sulawesi Barat tidak hanya ke bumi Indonesia tapi juga ke mata dunia. Keindahan yang luar biasa ini harus lebih dikenal oleh masyarakat dunia dan mudah-mudahan Tribun Sulbar dapat memberikan kontribusi yang besar. Amin, amin. Amin. Mata lokal menjangkau Indonesia dan kami ingin dengar bagaimana sambutan atau kesan yang telah ada dalam benak Maradika Mamuju. Bapak Haji Andi Bau Akram Dai hari ini berkenan bergabung bersama dengan kami. Mohon untuk berkenan menyampaikan sambutan. Ya, terima kasih, Mbak. Yang terhormat Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini atau yang mewakili beliau. Yang terhormat Menteri PUPR Bapak Dr. Insinyur Basuki Hadi Mulyono. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Barat Bapak Iqbal Masdar. Yang terhormat Komandan Korem 142 Teroda Terugau Bapak Brigjen TNI Firman Dahlan, yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bapak Budi Sudaryono, yang terhormat Bupati Mamuju Ibu Siti Sutina Suhardi,
yang terhormat Bupati Majene Andi Ahmad Syukri Tamalele, yang terhormat Wakil Bupati Mamasa Bapak Martinus Tiranda, yang terhormat Ketua HIPMI Sulbar Bapak Jufri Mahmud, yang terhormat Direktur Pemberitaan Tribun Network Bapak Febi Mahendra, dan seluruh tamu undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini masih kita diberi kekuatan, masih diberi kesehatan dalam melaksanakan aktivitas. Salam taslim kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi akhir zaman yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita seperti ini. Puji syukur dan sukses launching portal ke-53 Tribunet. Sayang sekali kami mengalami kendala teknis di sini. Mudah-mudahan bisa kembali tersambung untuk dengar secara langsung apa yang menjadi kesan dari Maradika Mamuju, Bapak Haji Andi Bau Akram Dahi. Mudah-mudahan tersambung kembali bersama dengan kami. Nah, silahkan Bapak. Lanjutkan. Pak Andi Bau. Halo. Selamat sore Bapak, bisa dengar suara kami Bapak? Baik, tampaknya kita masih mengalami satu tantangan teknis. Nanti kami akan pastikan jaringan kembali terkoneksi dengan beliau, tapi rasa-rasanya kita harus melompat dulu karena hari ini tadi juga sudah sempat disapa oleh Bang Dahlan. Bapak, kembali tersambung? Oke. Pak Andi masih bersama dengan kami, Bapak bisa dengar suara kami? Ya, sayang sekali. Kita masih mengalami kendala ya. Baik, kalau begitu ini salah satu kebanggaan Sulawesi Barat. Pak Andi. Pak Andi bisa dilanjut? Bapak berkenan untuk melanjutkan? Ya, silakan, Bapak. Silakan, Pak. Tadi sempat terputus, silakan dilanjut Bapak. Halo. Ya, halo. Kami sudah dengar suara Bapak dengan jelas di sini. Berkenan untuk melanjutkan? Silakan Pak Andi Bau. Halo. Ya, silakan Bapak. Ya Pak Andi, lanjut Pak Andi, silakan, enggak apa-apa. Bisa kami monitor kok suaranya. Ya, suaranya jernih. Pertama saya ucapkan syukur dan sukses untuk launching portal ke-53 Tribun Network, tribunsulbar.com. Baru-baru ini di Provinsi Sulawesi Barat, kita mendapat dua bencana sekaligus, yaitu bencana pandemik COVID-19 dan bencana alam yang terjadi. Sekali lagi semoga Sulawesi Barat kuat dan bangkit. Perkembangan teknologi, informasi, serta komunikasi yang semakin cepat ini dibarengi dengan semakin kritisnya juga sikap masyarakat terhadap berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di Sulawesi Barat. Sehingga saya melihat bahwa tribunsulbar.com ini akan hadir sebagai media informasi yang akan memberikan pemberitaan yang update, aktual, dan terpercaya, sehingga nantinya masyarakat umum dan pelaku-pelaku bisnis dan siapa saja ini akan mudah mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan di berbagai hal menyangkut masalah Provinsi Sulawesi Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirnya tribunsulbar.com ini akan memberikan kontribusi terhadap pendayagunaan potensi Sulawesi Barat, serta dapat menjadi media interaksi, informasi, dan komunikasi, baik secara lokal, regional, nasional, maupun internasional. Dan situs ini akan bermanfaat, membantu dalam pengembangan pelestarian budaya juga. Kita akan mudah-mudahan bekerja sama Bapak Ibu sekalian, serta membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan sosial, pertanian, perikanan, dan membendung berbagai berita-berita hoax, memberikan informasi bahaya akan narkoba dan radikalisme. Sekali lagi, saya Maradika Mamuju mengucapkan selamat launching portal 53 Tribun Network, tribunsulbar.com ini. Mudah-mudahan semakin sukses ke depan sebagai pusat informasi yang akan didapatkan masyarakat, terutama di pandemik
sekarang ini mudah-mudahan kita bekerja di rumah atau beraktivitas di rumah bisa mengkonsumsi segala bentuk berita-berita aktual yang diberikan tribunsulbar.com. Sekali lagi selamat dan sukses. Demikian sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan, doa, dan dukungan yang diberikan Mardika Mamuju, Bapak Haji Andi Bawakram Dai. Terima kasih. Kita kuat dan tangguh bersama. Selanjutnya, Mas Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bang Adnan KDI mewakili milenials nih, ya. Pak. Ini mudah-mudahan sudah bersama dengan kami. Iya, Bang Adnan, apakah sudah hadir bersama kita? Bang Adnan? Enggak bergabung, Mas. Enggak. Tadi. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan, mungkin nanti akan menyusul Bang Adnan KDI, Mbak Putri. Baik. Kita lanjutkan perjalanan kita, Pak. Ini di penghujung acara launching sebelum kita beranjak menuju ke talk show nasional, supaya apa yang kita upayakan hari ini dengan hadirnya peluncuran tribunsulbar.com menjadi berkah manfaat tidak hanya untuk Tribun Network tapi juga untuk seluruh Indonesia, maka ada baiknya apabila kita berdoa bersama, menundukkan kepala sejenak, dan untuk memimpin pembacaan doa kami undang dengan hormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Barat, Bapak Kiai Haji Nafis Junaidi MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdaz zakirin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anam sayyidina Muhammad habibina wa syafi'ina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagimu ya Allah. Dengan rahmat, berkah dan kasih sayang-Mu lah kami dapat melaksanakan peluncuran tribunsulbar.com pada hari ini. Ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah media Tribun Sulbar ini sebagai media yang mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan umat, menyegarkan jiwa, dan mensucikan serta menyejukkan hati. Serta media ini bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Ya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, berikanlah kami ketenangan, ketenteraman, kedamaian bangsa kami, dan jauhkanlah kami dari perpecahan yang dapat menjadi dan merusak sendi-sendi perdamaian kita. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jauhkanlah kami, bangsa kami, dari musibah wabah virus corona, bahkan hilangkanlah wabah ini dari negeri kami, dari wilayah kami. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang mendapat rahmat dan berkah-Mu ya Allah, sehingga acara kami ini mendapat kesuksesan yang besar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk berkenan memimpin doa Ketua MUI Sulbar Bapak Kiai Haji Nafis Junaidi MA. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Dan selanjutnya lagi semua bergabung bersama dengan kami jelang talk show nasional yang akan segera kita mulai sesaat lagi. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera, aktifkan kamera, kita berfoto bersama sejenak dengan tamu-tamu istimewa yang hadir. Dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk memastikan kamera dalam kondisi on atau menyala dan kita berfoto bersama. Panitia akan membantu tim dokumentasi pada hitungan mundur 3, 2, 1. Baik, boleh kepalkan tangan ke udara di depan dada untuk menunjukkan optimisme kita bahwa kita pasti mampu untuk bangkit. 3, 2, 1. Baik, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi.
Terima kasih Bapak dan Ibu, luar biasa cinta yang diberikan kepada kami. Ini terdaftar hampir sekitar 160 kalau saya tidak salah baca ya. Partisipan bergabung dan banyak sekali yang bergabung juga melalui kanal YouTube siang ini, sore ini. Jadi sudah ditunggu-tunggu talk show-nya. Saya tidak akan menunda lebih lama lagi. Kita akan segera jelang talk show nasional dengan tema Pemulihan Sulawesi Barat Pasca Gempa Bumi 2021. Dan untuk memandu sesi ini, saya langsung undang sosok spesial di samping saya, Direktur Pemberitaan Tribun Network, Mas Feby Mahendra Putra. Terima kasih Putri. Kita akan masuk ke sesi talk show nasional. Kita saksikan video berikut ini. Inilah talk show nasional dengan tema Pemulihan Sulawesi Barat Pasca Gempa Bumi 2021. Talk show ini akan dibuka oleh Menteri PUPR Dr. Insinyur Basuki Hadi Mulyono MSc sebagai keynote speaker. Narasumber kita hari ini, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, Bupati Mamuju Siti Sutinah Suhardi, Bupati Majene Andi Ahmad Syukri Tama Lele, Wakil Bupati Mamasa Martinus Tiranda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Budi Sudaryono, Ketua HIPMI Sulawesi Barat Jupri Mahmud. Talk show nasional ini akan dipandu langsung oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sehat. Saya Feby Mahendra Putra akan memandu talk show kita dalam kesempatan kali ini yang mengambil tema Pemulihan Sulbar Pasca Gempa Bumi 2021. Kita akan membagi talk show ini menjadi dua sesi. Sesi yang pertama seharusnya diisi dengan keynote speaker dari Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadi Mulyono, yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Cipta Karya Insinyur Diana Kusumastuti. Namun karena Budiana masih menghadiri rapat bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, maka nanti akan menyusul di jam-jam belakang setelah beliau menyelesaikan rapat dengan Pak Menteri yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mengundang Pak Gubernur Sulawesi Barat, Pak Ali Baal Masdar. Pak Gubernur, apakah sudah hadir di ruang virtual kita? Assalamualaikum. Alhamdulillah wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Salam sehat buat Pak Gubernur dan seluruh staf di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pak Gubernur, boleh dong kita diceritani, kita diberi penjelasan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang sudah dilakukan, sedang dan akan dilakukan untuk memulihkan Sulawesi Barat setelah kita mengalami bencana gempa bumi pada Januari yang lalu. Dipersilakan Pak Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Menteri atau yang mewakili, Bapak Dr. Insinyur Basuki Hadi Mulyono MSI, yang mewakili Ibu Dirjen Cipta Karya, Ibu Diana Sumawati, yang saya hormati kalau ada Menteri Sosial atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Gubernur Sulawesi Barat, yang saya hormati saudara para bupati atau wakil bupati yang hadir, yang saya hormati ada Pak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati perwakilan BI mungkin yang ada, dan yang saya hormati ada saudara dari HIPMI, yang saya hormati Direktur Pemberitaan Tribun Network,
kita semua yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mengawali yang akan saya sampaikan kepada kesempatan ini, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berkesempatan berpartisipasi dalam acara ini yang dilakukan secara virtual karena pandemi COVID-19. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada pimpinan Tribun New York, Kompas, Gramedia atas undangan dan partisipasi pada acara talkshow ini dalam rangka launching Tribun Sulbar.com yang merupakan portal ke-53 Tribun Network. Semoga Tribun Sulbar.com akan selalu menjadi bagian untuk mencerdaskan masyarakat dengan sajian informasi atau berita yang aktual, akurat, dan mencerahkan sekaligus menyemangati kita semua di Sulawesi Barat membangun optimisme dengan pandemi COVID-19 dan pemulihan pasca bencana gempa bumi pertengahan Januari lalu. Bapak Ibu, saya sampaikan, alhamdulillah kalau kita di Sulawesi Barat ini sementara sekarang ini semua dalam perjalanan yang baik. Kita semua Perkopimda yang ada di Sulawesi Barat, kemudian ada wakil gubernur, ada sekda, dan OPD-OPD yang lain, bahu-membahu, termasuk wartawan-wartawan LSM, bahu-membahu membangun Sulbar ini. Dan alhamdulillah dalam posisi kita hanya sampai 2 minggu saja, ya itu sudah kita masa apa itu? Masa berlakunya tanggap darurat. Ini bisa terlalu cepat dan alhamdulillah sampai sekarang ini sudah berjalan yang baik. Hanya memang ya tidak langsung selesai semuanya. Dan terima kasih kepada Menteri PU yang begitu cepat juga membangun dan Menteri Sosial dan menteri-menteri yang lainnya. Terima kasih. Terutama dukungan dari Pak Presiden tentu langsung ke kita. Ini yang kita syukuri. Tapi memang di sana-sana masih ada pincang-pincang. Memang itu sementara kita berlanjut terus. Tidak seperti membalik telapak tangan langsung simsalabim selesaikan kayak Pak Satria Baja Hitam kan begitu. Iya, ya. Itu harus bertahap. Nah, sasaran yang kita prioritaskan untuk program-program yang sedang kita jalankan saat ini masih program-program yang kemarin-kemarin kita jalankan terus, karena itu terus yang ada masalah COVID ini kan yang kita bicarakan. Jadi yang kita programkan itu masalah kesehatan, kemudian pembangunan rumah, ya lapangan kerja, kemudian pembangunan rumah sakit, ya COVID, kemudian program permodalan UMKM dan IKM, serta program jaringan pengawas sosial ya menjadi bagian sembako dan bantuan sosial tunai untuk masyarakat, pedesaan dan kelurahan. Program-program infrastruktur jalan dan jembatan itu berjalan sekarang sampai sekarang ini. Memang ada kendala sedikit pada tahun-tahun ini, termasuk refusing dan lain-lain, tapi itu bukan masalah karena harusnya sudah begitu jalannya. Hanya juga yang perlu diperbaiki ini dari apakah pemerintah kabupaten, apakah pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat sekalipun, ini jalannya kita punya apa-apa di sini, harusnya Januari sudah berjalan. Tapi nanti bulan Mei, bulan Juni baru berjalan. Uang baru beredar sama kita, baru bisa berjalan. Tapi tolong ini diperbaiki kembali, bagaimana bisa kita cepat. Nah sekarang kita membuat percepatan, sudah terlambat lagi. Nanti setengah baru bisa berjalan, apa yang bisa selesai, kan begitu. Ya. Walaupun kita dikasih, misalnya pen dikasih, harus selesai Januari apa? Bulan 2. Nah, bagaimana bisa selesai bulan 2? Jembatan saya dibuat harus sampai bulan 6 baru bisa jalan.
baru tidak dikasih lagi lanjutannya. Mestinya kan dikasih kita lanjutan, dikasih apa namanya itu? Waktu yang lebih luang lagi. Misalnya 3 bulan dikasih lagi setelah itu. Insya Allah selesai semua jalannya. Pasti program selesai. Tapi kalau seperti ini tidak mungkin selesai, pasti sampai di situ saja. Nah, anehnya lagi kita dikasih begitu, kok kabupaten lain, provinsi lain dikasih. Padahal kita ini kena bencana berat sekali. Kita punya di sini. Nah, dikasih hanya sekian bulan saja. Padahal provinsi lain dikasih sampai 2 tahun dikasih jalannya itu programnya. Ini yang perlu direvisi di pusat dan saya akan beritahu sampai di pusat seperti itu. Nah, ini yang kita kendala-kendala kita di situ. Mudah-mudahan bisa berubah ya, infrastruktur ini jalan dan jembatan. Kemudian program di bidang pertanian ini juga. Nah, saya lihat kita mau cepat jalan pertaniannya. Apa saja, tapi tolong program-program yang semuanya sudah dikerjakan oleh pusat itu sudah harus bisa sebenarnya dikasih kita sebagian apa yang bisa kita kerja. Nah, sekarang semuanya dikerja oleh kementerian. Apa yang bisa kita kerja di sini kalau semua yang kerja? Nah, tentu hanya dikasih saja semacam 1, sekian. Apa yang bisa dikerja seperti itu? Nah, bagaimana caranya kita bisa cepat maju kalau seperti itu? Karena hanya dipercaya ya pusat saja, kita tidak dipercaya. Jadi gubernur kan seperti itu. Ini kita terang-terangan saja di sini ngomong supaya tahu semuanya. Itulah saya baratnya jadi gubernur seperti itu. Nah, apalagi yang kita dibilang pariwisata ya paling ya mudah-mudahan bisa maju juga. Pertanian, perindustrian seperti itu. Nah, sekarang juga perindustrian. Sudah ada kita punya apa namanya? Apa itu? Bukan kopi apa itu? Kopi memasak. Kopi memasak. Getapinus ya. Sudah ada pabriknya kita yang pertama di Indonesia yang masuk itu dari luar negeri. Anunya, pabriknya di masa pandemi ini sudah berjalan sekarang. Tapi bagaimana bisa berjalan kalau di dalamnya tidak dikasih sedikit kekuatan oleh pemerintah pusat? Coba dikasih misalnya bagian sini, di sini dikasih ini. Misalnya di Aceh, Sumatera dikasih ada pembagian wilayah. Pasti kita biar maju. Bagaimana cara sudah datang pabriknya yang datang di sini besar-besar, kita tidak memberikan kesempatan orang pribumi lah, orang Indonesia. Nanti juga diambil lagi dikasih Cina pabriknya, diambil juga Cina kembali. Nah, kan itu masalahnya yang kita hadapi seperti itu. Nah, biarlah ini semua jadi beban bagi kita semuanya ya. Mari kita bersama-sama biar orang juga tahu seperti itu. Bukan hanya apa yang mau dikerjakan hanya gubernur saja seperti itu jadi bebannya. Biar masyarakat juga tahu. Nah, kemudian program Sulbar Terang, alhamdulillah ini sudah maju, tinggal berapa lagi dan tahun 2022 kita dikasih lagi, kita butuh sekitar 10 sampai ya 20 miliar. Tapi kita dikasih 5 miliar, alhamdulillah insya Allah bisa akan maju terus ya, bertahap demi tahap. Kemudian ada program satu lagi, program Marasa. Alhamdulillah karena program Marasa ini sudah baik di masyarakat, ini berjalan terus. Alhamdulillah ini kita dikasih dengan APBD kita sendiri ya, bisa berjalan dengan baik. Ini yang kita syukuri karena apa yang ada program-program yang kita siapkan di Sulawesi Barat ini bisa berjalan sampai sekarang. Tentu saya menyadari bahwa memang masih banyak kendala-kendala, tapi ya itulah kita harus bisa maju bersama-sama dan harus kita mau berani merubah apa-apa yang harus dirubah. Karena kita ini kan semua ini mantan-mantan gubernur, mantan-mantan bupati, mantan-mantan kita yang lain ada semua di sini. Ya, mari kita sama-sama itu jalankan sesuatu. Jangan dalam masa pandemi ini timbul lagi masalah justru dipermasalahkan yang tidak perlu jadi masalah. Kita bicarakan baik-baik. Jangan terus tarik sana, tarik sini, suruh saya ini, salah itu. Kalau itu yang mau ditarik semua tidak ada habisnya kalau begitu. Nah inilah kita di Sulawesi Barat, bagi saya
kita bisa berbuat yang baik ya. Saya berbicara padanya saja lah ya. Teman politik tidak tahu saya. Tapi saya tahu politik. Seperti itu. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gubernur. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur bisa didengarkan oleh pemerintah pusat, kalau perlu oleh Presiden Joko Widodo, sehingga kemudian kendala-kendala bisa kemudian terurai. Terima kasih Pak Gubernur. Salam sehat kepada seluruh staf. Yang berikutnya rasanya kita perlu juga mendengarkan cerita dari Bupati Mamuju, Ibu Siti Sutinah Suhardi. Apakah Bu Siti sudah hadir di ruang virtual kita? Assalamualaikum Ibu. Ya, halo, waalaikumsalam. Izin Mas Febi Mahendra. Ya. Ya, permohonan maaf Ibu Bupati sekarang lagi menggelar rapat dengan beberapa OPD terkait penanggulangan COVID. Jadi izin perkenalkan, saya Wakil Bupati Mamuju untuk Mas Ud. Silakan Pak Masud, barangkali bisa menceritakan kepada kita semua pada waktu gempa terjadi Januari, kalau nggak salah Pak Masud belum menjadi Wakil Bupati tapi sudah terpilih tapi belum dilantik. Pada waktu terjadi gempa, Pak Wakil Bupati lagi ada di mana Pak Masud waktu itu Pak? Ya, makasih Mas Febi. Sekarang saya lagi sama Pak Sekda Kabupaten Mamuju. Jadi ceritanya gempa di 15 Januari itu, saya berada di Mamuju bersama keluarga. Dan saat itu memang benar kami belum dilantik, jadi kami berperan sebagai relawan sekaligus pengungsi dapat dari gempa. Dan setelah itu kemudian ketika Bapak dilantik menjadi Wakil Bupati bersama Bu Siti sebagai Bupati, langsung tune in untuk mengatasi persoalan ya Pak Masud ya. Apa yang barangkali sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju untuk merecovery situasi Pak Babu? Ya, alhamdulillah setelah kami dilantik, jadi skala prioritas yang kami lakukan adalah fokus penanggulangan bencana alam dengan semua stakeholder yang ada, dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah pusat, karena kondisi saat itu masih dalam proses masa darurat. Jadi berbagai macam relawan yang organisasi-organisasi kemasyarakatan, NGO yang masuk ke Sulbar yang memberikan bantuan, berbagai macam bantuan. Jadi kita di pemerintah Kabupaten Mamuju memfasilitasi pembentukan Pokja, mengkonekkan dengan OPD-OPD kami yang ada. Contoh misalnya ada beberapa kawan-kawan yang bergerak di NGO. Kalau misalnya ADRA itu fokusnya di kesehatan dan bantuan-bantuan tunai, itu kita konekkan dengan dinas kesehatan lalu membentuk Pokja. Begitupun organisasi-organisasi lokal yang ada di Kabupaten Mamuju, masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju. Jadi kita membuat beberapa Pokja kaitannya dengan penanggulangan bencana, seperti ada Pokja pendidikan, ada Pokja kesehatan, ada shelter, ada waste, dan kemudian Pokja pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Sebab dampak gempa 6,2 ini bukan hanya berdampak pada rusaknya beberapa infrastruktur jalan dan jembatan sekaligus rumah hunian maupun kantor-kantor yang ada di Kabupaten Mamuju, termasuk rumah ibadah, juga berdampak pada soal aktivitas kehidupan sosial, termasuk juga kepada anak-anak yang memang saat itu karena situasi pandemi COVID sementara berjalan, sehingga sekolah secara fisik di sekolah itu dihentikan, dan saat itu anak-anak kita fokus belajar melalui belajar di rumah melalui virtual, dan saat itu aktivitas belajar mengajar virtual berhenti, sehingga kita berpikir, Ibu Bupati dan kami berpikir bahwa memang ada penanganan khusus pada saat gempa kemarin terkait dengan pendidikan.
Itu mungkin Mas Febi. Ya, Pak Masud, bisa cerita sedikit sebelum nanti berpindah ke narasumber yang lain. Ketika terjadi gempa, yang Bapak rasakan pada waktu itu apa, Pak? Waktu Bapak kan ada di lokasi terjadi gempa. Apa yang Bapak rasakan? Mas Devi, secara manusiawi tentu yang kita rasakan adalah kaget dan panik tentunya, seraya kita berdoa bahwa ya semoga ini hanya gempa dan tidak berdampak pada tsunami dan likuifaksi seperti yang terjadi di di Palu ya Pak ya? Ya, karena setelah gempa itu informasi sangat terbatas. Lampu kota semua padam, sehingga informasi dari BMKG saat itu belum terilis. Pusat gempanya di mana, terus dampak gempa ini berpotensi tsunami atau seperti apa, sehingga memang saat itu kita semua dalam kondisi panik di Kabupaten Mamuju. Tapi di kediaman Bapak aman Pak, ataukah mengalami kerusakan juga? Mengalami kerusakan, tapi alhamdulillah kerusakannya ringan. Ya seperti yang disampaikan reporter dari Majene tadi, ya kalau didaftarkan itu klasifikasi ringan. Iya. Kerusakannya ringan, pagar dan beberapa retak-retak semua, dan alhamdulillah kita pemerintah Kabupaten Mamuju juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang saat ini sudah meluncurkan bantuan stimulan untuk 3 kategori rumah rusak hunian tadi, dan saat ini juga kami informasikan bahwa berbagai macam bantuan yang sudah masuk itu dari berbagai macam organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan. Saat ini kita masih tetap berkomunikasi dengan pemerintah pusat, sebab masih banyak infrastruktur kita yang membutuhkan campur tangan, yang membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat. Dan alhamdulillah dengan pemerintah provinsi, izin Bapak Gubernur, berbagai macam bantuan juga dari Pemprov yang coba kita sinergikan di Kabupaten Mamuju. Walaupun saat ini memang benar yang disampaikan Pak Gubernur bahwa ini dalam pemulihan ini kita butuh proses yang panjang, butuh keterlibatan semua komponen masyarakat, pemerintah di struktural pusat sampai di kami yang ada di kabupaten. Dan tentu pada sore hari ini di Talkshow Tribun Sulbar yang bertemakan pemulihan Sulbar pasca gempa bumi 2021, kami berharap bahwa kehadiran Tribun Sulbar yang ada di Sulawesi Barat ini mampu memberikan informasi yang aktual, memberikan pandangan-pandangan, memberikan kontrol kepada kami tentunya di pemerintah, agar pemerintahan ini bisa berjalan sesuai dengan koridornya. Itu mungkin Mas Dedi. Oke, terima kasih Pak Wakil Bupati Mamuju Bapak Ado Masud. Terima kasih, salam sehat Pak. Ya, semoga apa yang menjadi harapan Bapak kita bisa terkabul dan wilayah Kabupaten Mamuju bisa pulih kembali. Selanjutnya kami menyapa Bapak Kepala Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Majene yang juga Jubir Penanganan Rehabilitasi Bencana Pak Ahmad Sirajudin. Pak Sirajudin sudah bersama dengan kami, Pak. Siap. Halo Bapak. Halo. Siap. Assalamualaikum Pak. Pak, Bapak kan diberi amanah sebagai juru bicara untuk penanganan rehabilitasi bencana di wilayah Majene. Pak Sirajudin bisa cerita enggak Pak, kondisi saat ini akibat dari gempa bumi yang terjadi 7 bulan yang lalu bagaimana Pak? Baik, untuk saat ini wilayah yang terdapat di Kabupaten Majene alhamdulillah sudah hampir berjalan dengan normal sesuai dengan rencana penanganan gempa yang kita
tanggap darurat sudah kita lalui, program-program tanggap darurat, misalnya pemenuhan kebutuhan dasar itu sudah kita lalui. Kemudian setelah tanggap darurat, kita bisa pulihkan ekonomi, kita membangkitkan pasar di wilayah tersebut. Dan saat ini kita sudah menyusun RDP, rencana pemulihan RPD, rencana pemulihan dini yang khusus menangani masalah perbaikan perumahan warga yang terdampak. Kemudian kami pun sudah menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa, itu sudah kita susun juga. Insya Allah ini kita bisa keroyok antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Isinya hal-hal yang terdampak, baik itu fasilitas umum, sarana pemerintah, masyarakat. Yang paling penting ini adalah sarana sekolah untuk bisa segera kita selesaikan juga agar ke depan pada saat pelaksanaan sekolah bisa berjalan dengan normal. Kemudian untuk kesehatan, di wilayah terdampak ini sisa ada satu puskesmas yang betul-betul tidak bisa kita fungsikan karena sudah rata dengan tanah. Sampai saat ini masih menggunakan fasilitas tenda. Ini hal yang cukup memprihatinkan juga, tapi kami sudah berupaya untuk segera membangun puskesmas sementara, walaupun masih bersifat darurat nantinya. Kemudian untuk penanganan bantuan stimulan, itu insya Allah Agustus kita rencana akan melakukan action di lapangan. Saat ini untuk data tahap 1 itu rekeningnya sudah siap di bank, tinggal pendistribusiannya. Kemudian untuk bantuan tunggu hunian DTH sudah terdistribusi 100%, yaitu bagi data tahap 1. Kemudian untuk penanganan bencana pasca pandemi pada saat tanggap darurat, kita maksimalkan edukasi dengan pembagian masker kepada seluruh masyarakat yang terdampak sebagai bentuk edukasi kita agar menjaga diri atas paparan atau infeksi daripada COVID-19. Dan alhamdulillah sampai saat ini hanya beberapa warga yang tidak deteksi terpapar COVID-19, tidak sampai masif. Padahal kami sebenarnya khawatir. Assalamualaikum, saya Adnan KDI, runner up KDI 6 tahun 2009, mengucapkan selamat datang untuk Tribun Sulbar, selamat datang di Sulawesi Barat. Semoga bisa memberi warna baru dan terus dukung UMKM yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dan Sulawesi Barat, termasuk usaha saya sendiri nih, Sosis Bakar Jumbo 1345. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ahmad Sukri, Bupati Kabupaten Majene, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunsulbar.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Salmawati Jamado SE, Ketua DPRD Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunsulbar.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Siti Sutia Suhardi, Bupati Mamuju, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunsulbar.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Letnan Kolonel Marnir Laudi Jimmy Hirsa Rahman, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Mamuju, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunsulbar.com, mata lokal yang menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Aswar Ansari Habsi, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunsulbar.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Andi Ibrahim Masdar, Bupati Polewali Mandar, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunsulbar.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jupri Mahmud,
Ketua DPRD Kabupaten Polimandar sekaligus Ketua HIPMI Sulawesi Barat mengucapkan selamat atas peluncuran tribunsulbar.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sampai detik ini masih bersama-sama dalam ruang virtual ini untuk kita memasuki sesi kedua talkshow kali ini. Saya akan menyapa dulu Bapak Wakil Bupati Mamasa, Pak Martinus Tiranda. Pak Martinus, selamat sore. Apakah sudah bergabung di ruang virtual kita, Pak Martinus? Selamat sore, Mas Andri, Freddy. Selamat sore. Terima kasih meluangkan waktu bersama kami pada sore hari ini. Pak Martinus, seperti juga dengan para kepala daerah yang sebelumnya di sesi pertama bercerita, boleh dong Pak Martinus cerita juga mengenai kondisi pada saat ini di Kabupaten Mamasa, kabupaten yang Bapak pimpin, setelah terjadinya gempa Januari yang lalu, Pak Martinus. Dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore. Yang saya hormati tentu Bapak Menteri PUPR, Ibu Menteri Sosial, dan juga Gubernur Sulawesi Barat, Bupati Majene, Bupati Mamuju, dan juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, segenap kru tribunsulbar.com, dan juga yang hadir di acara hormati. Sebelum saya menceritakan apa yang kami rasakan ketika gempa terjadi, tentu karena hanya saya kepala daerah yang belum ditestimoni untuk menyampaikan ucapan selamat kepada tribun.com, maka kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat dan sukses atas peluncuran tribunsulbar.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Semoga tribunsulbar.com yang adalah milik masyarakat Sulbar menjadi mitra pemerintah dalam rangka memberikan informasi, edukasi, dan mentransformasi segala hal-hal yang positif dan terhindar dari hoaks. Yang kami rasakan pada saat terjadinya gempa, pertama, kami adalah pemerintah daerah yang pertama tiba di Kabupaten Mamuju pada saat gempa terjadi, yaitu 2 hari setelah gempa terjadi. Sebagai respon terhadap terjadinya bencana di 2 kabupaten yang kami pikir hanya 2 kabupaten itu yang terdampak. Ternyata setelah balik dari sana, wilayah kami pun ternyata terdampak. Seperti yang dilaporkan oleh wartawan Tribun News tadi, ada kerusakan pemukiman rumah penduduk berjumlah 574 dengan tingkat kerusakan rusak berat 56, rusak sedang 96, dan rusak ringan 422. Nah, sampai saat ini tentu dalam rangka upaya pemulihan dampak gempa, pemerintah Kabupaten Mamasa selain bantuan-bantuan ketika terjadi gempa itu telah tersalur dengan baik, kami harus jujur mengatakan bahwa dalam rangka pemulihan ini, kami benar-benar hanya berharap pada dana stimulus yang diluncurkan oleh pemerintah pusat lewat BNPB, yang oleh wartawan Tribun News tadi telah disampaikan. Besaran dana stimulus itu kurang lebih 9,4 miliar yang sampai saat ini masih ada di BRI dan menunggu tahapan-tahapan selanjutnya untuk segera disalurkan kepada masyarakat yang terdampak gempa. Namun kemudian ketika terjadi gempa ini, kami pemerintah Kabupaten Mamasa benar-benar berada di tengah-tengah kesulitan. Oleh sebab itu ketika itu selain kita lagi seriusnya menangani pandemi COVID-19, tiba-tiba datang gempa. Di satu sisi kita menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan, tetapi di lain pihak masyarakat terpaksa harus berkerumun dan tidak bisa menjaga jarak. Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat
karena terjadinya dua bencana yang secara beruntun adalah dampak ekonomi. Nah, pemerintah Kabupaten Mamasa tentu sama dengan pemerintah kabupaten yang lain ada di Sulawesi Barat sangat merasakan kesulitan untuk secepatnya bisa merecovery atau memulihkan dampak dari bencana ini. Oleh karena tentu semua kita merasakan APBD semakin hari semakin berkurang. Nah, oleh sebab itu kami pemerintah Kabupaten Mamasa dalam rangka mempercepat pemulihan dampak bencana gempa yang pernah terjadi di Sulawesi Barat, terkhusus di Kabupaten Mamasa, kerjasama dari semua pihak dan perhatian dari pemerintah pusat, kami sangat harapkan. Di samping tentu sebagai pemerintah, kami tidak boleh menyerah atas terjadinya bencana ini. Tetapi semua unsur, semua stakeholder harus bergandengan tangan dan saling memberi perhatian agar supaya dampak gempa yang pernah terjadi ini bisa segera kita pulihkan. Mungkin dampak secara fisik bisa diselesaikan dengan dana stimulus senilai 9,4 miliar itu. Tetapi dampak-dampak lain seperti misalnya trauma, kemudian dampak ekonomi ini yang membutuhkan proses dan waktu yang agak lama. Oleh karena ini selain membutuhkan ketulusan dan keseriusan, juga membutuhkan perhatian, terutama perhatian dalam sisi finansial. Nah, ini kalau bicara soal ini tentu pemerintah daerah sangat berharap kepada pemerintah pusat. Bagi kami di Mamasa, gempa sudah menjadi biasa sebenarnya. Karena tahun kemarin kami kabupaten yang merasakan gempa dalam 1 bulan lebih dari 1000 kali. Wih, luar biasa Pak. Dalam 1 tahun lebih dari 1000 kali. Kemarin Januari kami merasakan dampak di pusat ibu kota Kabupaten Mamasa itu tidak terlalu kaget. Selain kecamatan kami yang bertetangga dengan Kabupaten Mamuju dan Majene yang merasakan getarannya lebih besar dan juga mengalami kerusakan akibat gempa itu. Informasi bahwa sampai saat ini Mamasa masih terus mengalami gempa. Kemudian 2 hari lalu kalau tidak salah itu ada gempa 5,3 skala Richter. Dan kami khawatir akan terjadi gempa-gempa susulan yang mungkin, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Kami minta doa dari tribunnews.com supaya tidak terjadi. Tapi kalau itu terjadi maka mungkin kami hanya akan bertanya kepada Tuhan dan juga kepada Pak Menteri PUPR, termasuk ke Pak Gubernur Sulawesi Barat dan juga kepada Menteri Sosial, agar supaya perhatian dan bantuan serta doa juga diberikan kepada Kabupaten Mamasa, karena Kabupaten Mamasa juga masih bagian dari bangsa ini, sekalipun kami ada di pojok bangsa. Terima kasih. Pak Martinus, apakah saat ini masih ada warga yang tinggal di pengungsian atau tenda darurat, Pak Martinus, di wilayah Kabupaten Mamasa, Pak? Ya, kalau masyarakat yang merasakan dampak gempa yang mengalami kerusakan rumah, sampai saat ini mereka ada di pondok-pondok darurat yang mereka dirikan. Secara umum tidak ada penduduk yang tinggal di tenda-tenda darurat ataupun di pengungsian, tapi mereka mendirikan rumah-rumah darurat sambil menunggu stimulus dari pemerintah pusat. Oke, yang tadi sudah berada di BRI tinggal mencairkan secara bertahap itu ya Pak Wagub? Siap. Ya, Pak, satu lagi Pak, satu pertanyaan, apakah pada saat yang sama peredaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Mamasa bagaimana Pak? Sebenarnya di wilayah Kabupaten Mamasa 1 tahun mulai bulan Maret 2020 sampai pada Januari Mamasa zona hijau. Ya. Artinya satu-satunya kabupaten di Sulawesi Barat yang secara ketat melaksanakan apa yang kami sebut sebagai P3W. Nah, pembatasan pergerakan pelintas wilayah ketika itu. Nah, namun ketika setelah gempa terjadi, maka pembatasan itu tidak bisa lagi kami lakukan. Karena tidak mungkin kami batasi di tengah-tengah masyarakat kami sedang membutuhkan rasa aman dan menghindarkan diri dari dampak gempa itu. Sehingga ketika itu menjadi normal life yang tidak disengaja. Ya.
Dan ya ketika waktu pulang dari Mamuju, saya didampingi oleh Kadis Kesehatan dan Kabak Protokol luar daerah, mereka itu positif COVID, Pak. Akibat karena ketemu dengan masyarakat yang ada di sana yang kita tidak mampu lagi menjaga jarak. Oleh karena kita harus membantu mereka. Ya, akhirnya dampak gempa akhirnya juga kemudian masuk juga COVID-nya yang semula hijau ya Pak. Sebenarnya memang kami alami sudah jatuh tertindih tangga pula. Iya. Iya Pak Martinus. Moga-moga pemerintah Kabupaten Mamasa tentu dengan bantuan pemerintah pusat seperti yang Pak Martinus harapkan tadi bisa keluar dari kesulitan double ini Pak ya. Terima kasih ya. Kami berharap seperti itu. Terima kasih Pak Martinus. Salam sehat selalu. Selanjutnya kami bersama-sama ingin mendengarkan penjelasan analisa dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Pak Budi Sudaryono. Pak Budi, apakah sudah bergabung dengan di ruang virtual kita kali ini, Pak Budi? Selamat sore. Sudah Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Budi. Terima kasih Pak. Boleh dong kita diberi penjelasan sedikit mengenai perkembangan perekonomian di wilayah Sulawesi Barat, karena bagaimanapun pasti dampak gempa, lalu kemudian ditambah lagi COVID, lalu ada pemulihan infrastruktur, dan kawan-kawannya pasti akan sangat mempengaruhi daya beli, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan seterusnya. Pak Budi biasanya para bapak-bapak di BI jago menganalisis. Monggo Pak. Siap. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Ali Balmasdar, dan yang saya hormati Bapak Ibu semua yang join di forum ini. Ya sedikit sharing ya, memang tahun 2021 ini boleh dibilang bukan tahun yang mudah buat kita semua ya. Setelah 2020 juga tidak mudah juga. Jadi kalau tahun 2021 ini tadi sudah disampaikan seperti kena dua pukulan sekaligus ya. Iya. Di tinju itu udah kena jab, kemudian uppercut pula. Gitu. Iya. Agak sempoyongan gitu. Nah ini kalau tadi disampaikan indikator makroekonominya, kita bicara dua hal. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, dan kedua inflasi. Kalau dari sisi pertumbuhan PDRB-nya, alhamdulillah sebenarnya triwulan 1 2021 itu memang masih minus, minus 1,20% year on year. Tapi ini masih lebih baik dibandingkan dengan triwulan 4 2020. Jadi masih minus, tapi mulai tipis lah gitu ya. Mungkin kalau nggak gempa bisa sudah beranjak positif sebenarnya mungkin. Nah ini sementara teman-teman kita di Sulawesi yang lain sudah mulai positif. Nah kalau inflasi ini memang pukulannya di inflasi nih. Jadi triwulan 1 itu 3,3%, kemudian triwulan 4 menjadi 3,90%. Ini memang sudah mulai mesti sangat waspada karena batasan kita itu 4%. Ya. Ya, sehingga sudah ya mulai inilah ya harus waspada. Pemicunya Pak Budi apa Pak Budi yang paling utama Pak? Pemicunya? Sebenarnya kita klasik biasanya itu ikan dan bumbu-bumbuan, cabai, bawang merah gitu ya. Nah ini memang nanti terkait ikan nih saya juga ada note sedikit karena satu sisi ini harusnya adalah potensi besar di Sulbar untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga ternyata jadi sumber inflasi. Jadi kami di Bank Indonesia itu sebenarnya ada apa ya? Ada beberapa yang jadi rekomendasi kami gitu. Yang pertama adalah pembangunan yang perikanan atau kelautan tadi, karena kita memang disebut tuh berada di di depan kita tuh ada kolam raksasa WPP 713 dengan kandungan ikan yang besar sekali, katanya nomor 2 di Indonesia. Sehingga memang tantangannya adalah pertama produktivitas, bagaimana daya tangkapnya, kemudian nilai tambah atau hilirisasinya, dan yang ketiga ini distribusi ini juga penting karena kami dengar bahwa penjualan di tengah laut segala macam ke tempat lain sehingga mungkin dapatnya banyak, tapi karena nggak masuk ke Mamuju katakanlah atau ke Sulbar, sehingga ini yang jadi pemicu inflasi tadi. Jadi emang lucu gitu. Seperti jadi ikannya dibawa ke wilayah lain gitu Pak ya?
Ya, yang kami dengar informasinya begitu. Tapi ini insya Allah ya kami juga gembira karena teman-teman di Bapeda, TKP, dan kami beserta juga dengan pelaku usaha eksportir sudah mulai merintis kerjasama gitu. Jadi insya Allah memang ya kalau bicara krisis, kita sedang dalam krisis, tapi kami juga melihat kita harus tetap jaga optimisme dan semangat ke depan. Dan ini memang ada beberapa indikator yang kalau boleh di-sharing, bisa cukup menguatkan optimisme kita juga. Yang pertama, ekonomi global ini memang sedang pemulihan juga, sudah mulai membaik. Demand terhadap produk komoditas kita menguat, yaitu CPO. Harganya memang lagi naik, bagus. Iya, betul. Memang dilalahnya memang dari segi kuantiti kita belum bisa mengejar meningkat karena faktor La Nina dan segala macam. Kemudian sisi penanaman modal dalam negeri dan luar negeri dari PMA juga naik. Dan berikutnya penjualan mobil tahun ini naik 84% year on year dibanding tahun yang sebelumnya. Jadi ini menurut saya juga penyeimbang biar kita juga tetap optimis, ada kabar-kabar baik juga yang menjadi penyemangat kita. Kalau mobil itu gara-gara penghapusan PPNBM ya Pak? Betul sekali Pak. Efeknya dari situ. Iya. Pak Budi, saya dengar juga di Bank Indonesia punya kepedulian kepada UMKM Pak. Oh iya, betul. Kita memang salah satu tugas pokoknya adalah untuk pengembangan ekonomi, kita menggarap UMKM. Tentu kami nggak mungkin bisa sendiri. Ya. Yang kami garap tentu adalah sebagian kecil saja dari banyak sekali. Sehingga kami lebih ke memberikan percontohan, pembinaan baik dari sisi kapasitasnya, kemudian akses pembiayaan, dan termasuk juga marketing dan segala macam. Nah, kami sebenarnya berharap nanti kalau sudah ibarat anak yang diasuh dari kecil, kemudian sudah lumayan matang, bisa kemudian kembali lagi ke dengan ke instansi yang bersangkutan dan bisa disebarkan ke yang lain, jadi pola atau pattern gitu. Pak, itu biasanya UMKM binaannya BI sebagian besar terkait dengan makanan Pak ya? Sebenarnya nggak makanan juga sih Pak, kita sebenarnya juga ada kerajinan juga, tapi majority memang sekarang terkait makanan, kain juga. Ya. Itu ya Pak ya? Iya. Oke. Terima kasih Pak Budi atas semua insight yang sudah diberikan, ini bermanfaat buat kita semua. Pak Budi tadi sudah alert, hati-hati dengan inflasi. Demikian pula tetapi di satu sisi ada yang membahagiakan, itu mobil di Sulawesi Barat itu laku keras tuh gara-gara pemerintah menghapus PPN barang mewah. Pak Budi terima kasih, salam sehat. Dan selanjutnya boleh juga kita dengarkan pendapat dari Pak Imi Eko Putro, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan di Sulawesi Barat. Pak Imi Eko hadir bersama kita di ruang virtual ini, Pak Imi. Halo. Pak Imi, Assalamualaikum. Pak Imi Eko Putra, oke. Nanti kalau sudah bergabung nanti kita akan sapa Pak Imi. Selanjutnya saya menyapa Ketua Himpunan Pengusaha Muda Sulawesi Barat, Pak Jufri Mahmud. Pak Jufri hadir bersama kita. Pak Jufri, tolong teman-teman di Sulawesi Barat, apakah Pak Jufri sudah bersama dengan kita? Bapak Jufri. Nah, beliau ini adalah Ketua HIPMI di Sulawesi Barat sekaligus Ketua DPRD. Pak Jufri hadir? Mohon anunya Pak, mic-nya Pak. Teman-teman di pusat pengendali apakah bisa dibantu supaya Pak Jufri suaranya bisa keluar? Halo? Halo teman-teman. Ya, makasih Mas Febi, Mahendra. Pak Jufri, ya terima kasih Pak Jufri. Sudah keluar suaranya Pak Jufri. Bisa dong diceritakan kepada kita semua
Pak Jupri sebagai pelaku usaha ya di HIPMI mengenai kondisi kita saat ini, terutama anggota HIPMI ini, tentu di dalam dua persoalan yaitu gempa bumi dan COVID-19 tentu sangat mengganggu. Bisa cerita Pak Jupri, bagaimana kondisi teman-teman di HIPMI terutama di Sulawesi Barat? Terima kasih Mas Febi Mahendra selaku Direktur Pemberitaan Tribun Network, Pak Gubernur yang kami hormati, ada Pak Menteri PU yang diwakili, Pak Menteri Sosial, Ibu Menteri Sosial yang juga diwakili, ada Pak Dahlan Dahi, CEO Tribun Network, Pak Sekprov Provinsi Sulawesi Barat, ada Wakil Bupati Mamuju, Bupati Majene, Wakil Bupati Mamasa, dan seluruh hadirin di launching acara tribunsulbar.com pada sore hari ini. Pertama yang ingin saya sampaikan yaitu adalah mengucapkan selamat atas launchingnya tribunsulbar.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Kami berharap tribunsulbar.com ini salah satu media yang bisa berkontribusi besar untuk bisa menyajikan informasi yang akurat, handal, mengedukasi masyarakat, dan tentunya bagaimana berkontribusi besar untuk kemajuan Sulawesi Barat tentunya. Baik, Pak Febi Mahendra, saya selaku Ketua HIPMI Sulbar sedikit ingin bukan bertestimoni, tapi ini curhat ya terkait dengan bencana yang kita hadapi, satu bencana global yang saya kira ini sudah 1 tahun 4 bulan kita alami bersama. Terus 15 Januari 2021 kita kena gempa lagi, ini cukup luar biasa, memberikan duka bagi kita terkhusus di Sulawesi Barat. Kalau terkait dengan kondisi kita di HIPMI, HIPMI ini Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang ruang lingkupnya ini cukup terkena dampak dari pandemi COVID-19 dan gempa bumi di Sulawesi Barat ini, Pak. Kami, keanggotaan kami ini di kurang lebih 800 orang, baik yang sudah ber-KTA ataupun yang belum. Ini tersebar di 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Terkait dampak dari pandemi ini cukup luar biasa, karena kebijakan dari pemerintah, ini apalagi pemerintah pusat memberikan kebijakan yang luar biasa terkait dengan penanganan pandemi ataupun pencegahan pandemi COVID-19, seperti social distancing, physical distancing, dan WFH yang awal-awal sampai sekarang dengan kebijakan yang luar biasa mengekang mobilitas masyarakat melalui PSBB, PPKM yang darurat dan PPKM yang level 4 dan level 3 ini cukup menyengsarakan para pelaku usaha. Dan terkait dengan adanya gempa lagi di Januari, ini cukup memberikan dampak lagi terkhusus kami pelaku usaha di Sulawesi Barat. Kami teman-teman HIPMI cukup merasakan, apalagi ada 2 kabupaten yang terkena gempa ini, pusatnya ada di Kabupaten Mamuju dan Majene, dan tadi juga ada Pak Wakil Bupati Mamasa juga menyampaikan bahwa ada beberapa juga di Mamasa. Nah, di Majene, Mamuju ini cukup luar biasa para ini yang hadir, bahwa gempa ini cukup luar biasa ya, memberikan dampak kepada para pelaku usaha. Apalagi kita ini pelaku usaha yang UMKM, yang tingkat kemampuan untuk bertahannya ini masih rentan. Apalagi dengan bencana yang 2 ini, pandemi COVID dengan gempa bumi di Sulawesi Barat. Banyak bangunan-bangunan usaha teman-teman kami di Mamuju khususnya, yang banyak mengalami gagal konstruksi. Sehingga ini sangat menjadi kendala dalam setelah pandemi untuk bagaimana melanjutkan usaha. Itu beberapa. Dan ada lagi yang terkait dengan bagaimana kondisi Mamuju yang belum secara normal juga dari sisi pelayanan pemerintah. Karena kita juga lihat ini bangunan ya, Pak Gubernur, ini belum bisa pelayanan seperti normal seperti sedia kala. Ya. Banyak berkantor juga masih di tenda-tenda, ini cukup merepotkan juga berakibat juga pada pelaku usaha. Nah, dampak-dampak ini yang mungkin
ada beberapa hal menurut analisa kami di HIPMI ini, Pak Febi, ada sektor yang paling mendasar yang terkena dampak dari pandemi dan gempa bumi ini. Yaitu yang pertama adalah terkait dengan administrasi pemerintahan. Ini terkait COVID, adanya refocusing, ini juga sangat dialami oleh provinsi dan kabupaten. Adanya pengurangan anggaran, ini akhirnya COVID juga ini mengakibatkan realisasi PAD menurun. Sehingga akan mengurangi juga kemampuan fiskal daerah. Nah, kalau kemampuan fiskal daerah, anggaran juga menurun, belanja daerah pasti rendah. Ya. Nah, ini juga mempengaruhi geliat ekonomi, Pak. Karena kebanyakan juga anak-anak HIPMI, para pelaku usaha juga yang terkait banyak di UMKM, tapi ada juga di beberapa di jasa konstruksi. Ini juga sangat terdampak karena anggaran sedikit, ditarik oleh pusat. Nah, ini mengakibatkan peluang-peluang usaha juga berkurang bagi anak-anak HIPMI. Nah, terkait dengan industri pengolahan dan sektor perdagangan juga ini sangat terganggu di awal-awal gempa yang ada di Sulawesi Barat. Karena ada beberapa jalur perlintasan yang tidak bisa dilalui, ada jembatan yang rusak, ini mengakibatkan distribusi barang, baik itu bahan baku ataupun distribusi barang yang produksi ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Terus dampak ekonominya menurut analisa kami di HIPMI, kita kaji di bidang ekonomi dan keuangan, tadi disampaikan juga oleh Kepala BI Sulawesi Barat bahwa pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi, yaitu minus 1, ini analisa kami karena tingkat konsumsi masyarakat yang sangat rendah, rusaknya beberapa pembelanjaan toko dan yang berdampak kepada minimnya aktivitas retail. Terus yang kedua, investasi swasta sangat terbatas, terkhusus di Mamuju dan Majene ini mungkin bisa dipahami karena adanya gempa, sehingga masih fokus kepada bagaimana merehabilitasi bangunan-bangunan usaha para pelaku usaha, baik itu yang ruang lingkup yang masih rendah seperti UMKM dan yang agak besar seperti itu. Terus adanya inflasi, ini mungkin tadi dijelaskan oleh Kepala BI juga, ada inflasi karena recovery ini membutuhkan permintaan demand terkait bahan-bahan bangunan untuk merecovery bangunan usaha itu sendiri. Nah, seperti apa kendala dan dampak ini? Kita dari HIPMI sangat mengharapkan peran pemerintah, baik itu pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, baik itu pemerintah pusat seperti Kementerian PU, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah kabupaten. Yang pertama, peran ini adalah yang kita harapkan bagaimana mempercepat pembangunan infrastruktur terkait recovery gempa yang ada di Sulawesi Barat. Ini tentu tidak bisa hanya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ataupun pemerintah Kabupaten Majene dan Mamuju. Tapi memang perlu di-backup, disupport oleh pemerintah pusat karena beberapa bangunan yang sangat vital seperti gedung gubernur, DPRD, dan beberapa yang lain, BI juga terkena, ini memang perlu dipercepat pembangunan infrastruktur karena kalau pembangunan infrastruktur ini cepat, salah satu hal yang positif yang bisa kita dapatkan adalah pelayanan akan maksimal. Terus yang kedua, dampak ekonominya secara langsung adalah kalau ada percepatan pembangunan infrastruktur, ini akan berdampak kepada lapangan pekerjaan dan geliat ekonomi yang lain terkait dengan keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Terus yang kedua, yang kita harapkan dari pemerintah adalah mempercepat realisasi belanja dan anggaran, baik itu APBD provinsi dan APBD kabupaten, sehingga mempercepat perputaran ekonomi dan uang yang berada di Sulawesi Barat. Terus yang kedua, tentunya beberapa sarana dan fasilitas ekonomi yang terkena gempa, ini juga menjadi hal yang sangat mungkin prioritas oleh pemerintah untuk cepat dilakukan perbaikan atau recovery, sehingga usaha dari para pelaku usaha, baik itu HIPMI dan komunitas yang lain bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya dan bergeliat kembali. Terus yang keempat, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pemerintah melakukan mapping terhadap pelaku usaha yang terdampak oleh pandemi COVID dan gempa bumi yang ada di Sulawesi Barat. Kalau sudah di mapping, pasti akan ketahuan seperti apa pelaku usaha yang terdampak, yang mungkin agak berat, yang sedang dan ringan. Nah, setelah dilakukan mapping, kita berharap adanya stimulan terhadap modal usaha, sehingga para pelaku usaha ini bisa bangkit kembali. Mungkin
kita ada dari pemerintah pusat terkait dengan stimulan modal usaha, tapi kita melihat bahwa dengan angka 1 juta lebih, ada 2 juta lebih, ini tidak berakibat atau tidak berdampak untuk bagaimana geliat usaha itu bisa kembali lebih bersemangat lagi. Nah, kalau dengan mapping, kalau dilihat ada yang lebih besar tingkat dampaknya, itu mungkin bisa dibuat stimulan yang lebih profesional, tidak menyamaratakan, seperti itu maksud kami di HIP. Terus yang terakhir mungkin peran pemerintah yang kita harapkan, Pak, bagaimana pemerintah memberikan jaminan keamanan berusaha, keamanan berinvestasi terkait dengan bagaimana pengendalian COVID-19 ini, Pak. Karena kalau aturan ini terus dilaksanakan dengan PPKM yang cukup memberikan ruang sempit bagi kita untuk para pelaku usaha untuk bagaimana menjalankan usaha, maka otomatis dalam jangka panjang ini akan sangat merugikan kami, bukan cuma merugikan, Pak, tapi ini akan mematikan para pelaku usaha. Ini perlu menjadi masukan utama, Pak, bagaimana pemerintah baik itu pusat maupun daerah untuk memikirkan bagaimana pelaku usaha yang berada di daerah masing-masing. Nah, terkait dengan itu peran pemerintah, ada beberapa kita juga analisa, Pak, terkait dengan bagaimana peran HIPMI. Kita ini para pelaku usaha juga punya peran bagaimana kita menjaga entitas para pelaku usaha. Begitu, Pak. Jadi kami berharap bahwa ini HIPMI dengan pemerintah bisa bersinergi dengan baik, dan kami berharap HIPMI ini adalah himpunan pengusaha muda Indonesia yang berada di semua provinsi, yang berada di semua kabupaten. Kita berharap anak-anak daerah ini bisa menjadi prioritas pemerintah untuk dikasih ruang yang lebih bagaimana menjalankan usahanya. Begitupun dengan usaha-usaha yang berada di terkait dengan anggaran APBD, tolong anak daerah sendiri harus menjadi prioritas untuk menjadi pelaku usaha. Mungkin itu, Pak, ya, menjadi Pak Jupri, catatannya luar biasa ini. Pak Jupri Mahmud punya catatan yang luar biasa yang barangkali mesti harus diperhatikan oleh semua stakeholder, pemerintah provinsi, terutama pemerintah pusat, ya Pak Jupri. Terima kasih banyak atas masukan yang sudah diberikan oleh Pak Jupri. Ini yang terakhir adalah dari Pak Imi Eko Putro, Kepala Kantor Wilayah Dijen Perbendaraan Sulawesi Barat. Pak Imi, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Imi, terima kasih. Sudah muncul tadi, sudah saya panggil tapi nggak muncul, kali ini muncul. Pak Imi, bisa dijelaskan nggak mengenai, tadi sempat disinggung oleh Pak Kepala BI Perwakilan Sulbar mengenai investasi, Pak. Karena pertumbuhan ekonomi tentu sangat tergantung pada investasi yang masuk dan daya beli tentu saja. Silakan Pak Imi. Baik, terima kasih. Boleh sebelum kita bicara tentang investasi, saya menyampaikan gambaran dulu supaya teman-teman tahu ya. Tapi pertama saya ucapkan ini dulu apresiasi ya atas grand launching tribunsulbar.com. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Imi. Mudah-mudahan menjadi mitra strategis dari Kanwil Dijen Perbendaraan. Amin, Pak. Siap. Baik, terima kasih. Saya cerita dulu sebelum ke investasi tadi. Memang kapasitas fiskal yang ada di Sulbar ini baik untuk APBN ataupun dana transfer, kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Sulawesi, Sulbar memang paling kecil ya. Nah, ini dibanding dengan provinsi-provinsi lain. APBN kita cuma 3,8 triliun ya. Dibanding provinsi yang lain ada 4,27 triliun sampai dengan 20 triliun, paling besar di Sulawesi Selatan ya. Tetapi dalam mengejar pelaksanaan anggaran ini kita tidak jauh tertinggal dengan provinsi lain, walaupun tidak bagus-bagus amat ya. Untuk serapan dari 3,8 triliun kita di semester 1 ini 40% capaiannya, jadi 1,5 triliun untuk dana APBN yang dana untuk instansi vertikal yang ada di Sulbar ini. Jadi masih tidak nomor paling bawah, tetapi kita masih lumayan ya di 40% ini tidak paling bawah. Yang agak lambat itu di Gorontalo 39,2%. Jadi masih lumayan. Tetapi kalau dibandingkan dengan provinsi lain memang
kita harus semangat ya, semangat untuk mengejar. Karena saya harus seirama nih dengan HIPMI tadi, semangat bagaimana memberdayakan di daerah. Nah, kemudian ada selain dana untuk instansi vertikal, juga dana transfer yang mengalir ke provinsi dan kabupaten. Nah, kalau dana transfer ini saya melihat ada contoh misalnya yang sering menjadi atensi kita dana desa ya, 576 miliar, kemudian ada DAK fisik, kemudian ada DAU, ada dana bagi hasil ya, semua itu ada. Tetapi saya mengecho ya apa yang disampaikan HIPMI tadi, memang dengan kondisi sekarang pandemi ini fokusnya kembali lagi agak mengetatkan ke arah dukungan kepada kesehatan ya, sehingga ada refocusing. Bahkan mungkin teman-teman tahu sekarang ini tahapnya refocusing tahap keempat ya. Jadi belum selesai tadi tahap ketiga, sudah tahap keempat. Jadi saya memahami benar yang dirasakan oleh HIPMI dan teman-teman pengusaha di sini, terpaksa beberapa alokasi anggaran belanja modal itu direfocusing ya, termasuk sekarang belanja barang juga direfocusing. Sehingga mohon bersabar ini untuk kesehatan kita semua, kita dominan, mudah-mudahan segera sehat, dan dukungan kita semua di provinsi, kabupaten, masyarakatnya sehat, sehingga proyek-proyek bisa jalan kembali, sehingga pemerintah bisa kembali meyakinkan bahwa itu semua bisa berjalan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, investasi, memang kita membutuhkan ya dukungan investasi untuk menjadi stimulus menggerakkan ekonomi daerah dan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi. Nah, saya melihat memang kekuatan di Sulbar itu pertanian, perikanan, kelautan, ini menjadi sektor utama. Tadi saya semangat dengan Pak Budi, saya yakin kita sering rapat bersama dengan Pemda juga, Bapeda, untuk mencari solusi supaya ada penguatan ekonomi melalui investasi ini. Dan saya melihat sebetulnya Pak Gubernur sangat aktif juga mencari peluang, apalagi di masa pandemi ini, untuk pinjaman PEN ya, pinjaman pemulihan ekonomi nasional ke pusat. Pak Gubernur sedang mengupayakan itu. Mudah-mudahan segera bisa sukses program tersebut dan bisa diaplikasikan, dan tentunya ini proyek-proyek yang strategis ya, yang bisa mendukung Sulbar untuk bangkit ini. Ini menjadi atensi kita semua. Saya berharap ini Tribun Sulbar yang lahir ini segera berlari kencang ya untuk bisa menggambarkan fakta-fakta ini untuk mendukung seluruh pihak bisa semangat sehingga bersinergi, ada fakta, ada data, oh ada alokasi anggaran yang saat ini sebesar sekian, ini alokasinya untuk apa, bagaimana penyerapannya, kalau ini untuk rakyat, bansos dan lain harus segera salurkan, insentif-insentif untuk masyarakat, untuk kesehatan, tenaga medis juga harus berjalan. Ini otomatis belanja-belanja ini juga menggerakkan ekonomi. Kalau kita tadi kan jangan sampai inflasinya terlalu tinggi. Nah, makanya perlu ada sinergi. Saya berharap Tribun Sulbar ini, tribunsulbar.com menjadi penghubung ya, penghubung segala semua itu, sehingga kita bisa bergerak bersama dengan data yang sangat valid, kemudian kebijakan ini bisa saling bersinergi. Saya yakin para pelaku juga semangat. Nah, di sisi lain juga perbendaharaan ada kegiatan terkait dengan dukungan UMKM, yaitu pembiayaan KUR, kredit usaha rakyat, dan UMI, usaha UMI, pembiayaan ultramikro. Nah, ini juga menyasar masyarakat UMKM, pelaku usaha kecil ya, mikro. Mudah-mudahan ini juga bisa dipublikasikan dengan baik. Artinya apa? Ya, kita memahami para pelaku dari HIPMI tadi butuh untuk bergerak dengan lebih nyaman di masa pandemi, tapi yang masyarakat kecil juga perlu tahu apa saja yang bisa mensupport mereka. Ini sangat penting menurut saya, karena kita di Sulbar ini seluruh masyarakat dengan berbagai kondisinya ini, kalau bisa ada yang memang ranahnya belum dapat bantuan, bansos-bansos mengalir kepada mereka. Ada yang perlu mendapat subsidi kredit, informasinya jelas. Ya. Ada yang perlu subsidi pembiayaan, itu jelas. Nah, saya berharap ini tadi media ini bisa mewujudkan ini semua semakin jelas untuk kemajuan di Sulbar ini. Pasti Pak. Itu ya. Jadi, oke, terima kasih.
Pak Imi, Ya, harapannya banyak. luar biasa, tambahannya insight-nya juga luar biasa. Ini saya sudah dapat informasi bahwa Bu Dirjen Cipta Karya, Insinyur Diana Kusumastuti MT telah hadir bersama kita. Ibu Diana, selamat sore. Selamat sore, Bapak. Nah, terima kasih banyak, Bu. Saya dengar Ibu tadi sangat sibuk hari ini, tetapi masih meluangkan waktu bersama kami. Bu, untuk tidak membuang waktu, silahkan Ibu memberikan gambaran apa saja yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di dalam merecovery wilayah Sulawesi Barat akibat gempa bumi yang terjadi pada Januari 2021. Ibu Diana, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada Kementerian PUPR ya. Jadi pasca penanganan gempa bumi ya kemarin itu, pasca gempa bumi, kemudian Presiden Jokowi hadir ke sana bersama Bapak Menteri PUPR ya. Kemudian ada amanah yang disampaikan kepada Kementerian PUPR ya. Pertama, Kementerian PUPR langsung turun ke sana ya. Kemudian kita mengidentifikasi kerusakan-kerusakan bangunan-bangunan yang ada di Sulawesi Barat ya. Nah, kami setelah mengidentifikasi ternyata ada sejumlah bangunan-bangunan yang rusak. Itu 23 bangunan yang rusak ya, itu pada hari Sabtu, kemudian 23 rusak berat, kemudian 20 rusak sedang, 59 itu rusak ringan ya. Nah, kemudian sebelum kita melakukan penanganan, Bapak Menteri PUPR membentuk Ketua Satgas Penanganan pasca gempa bumi yang ada di Sulawesi Barat. Nah, penanganan itu ternyata kita ada beberapa kriteria yang kita lakukan. Yang pertama adalah tentunya kami akan melakukan renovasi, nanti akan dibangun dengan dana biaya APBN ataupun APBD. Kemudian di sini merupakan bangunan gedung negara yang tentunya memiliki fungsi untuk pelayanan umum dan juga fasilitas kesehatan dan juga kantor pemerintah. Kemudian kemarin juga ada rumah-rumah susun yang dibangun oleh Kementerian PUPR yang mengalami kerusakan, itu juga segera kami perbaiki, dan tentunya semuanya ini harus diusulkan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten kepada Menteri PUPR. Ya, kemudian khusus untuk instansi vertikal ini dapat ditangani juga oleh Kementerian PUPR sepanjang berstatus rusak sedang dan rusak berat, dan ini diusulkan tentunya oleh kementerian yang membidangi kepada Kementerian PUPR. Kemudian juga ada fasilitas pendidikan. Di sana juga ternyata banyak sekali sekolah-sekolah yang rusak, banyak yang sekolah negeri, kemudian sekolah madrasah ya. Nah, ini juga harus diusulkan oleh pimpinan kementerian lembaga yang membidangi kepada Kementerian PUPR. Nah, kami itu melakukan quick assessment terlebih dahulu. Ternyata dari yang saya sebutkan tadi ada 247 unit bangunan gedung ya. Yang tadi saya sebutkan 58 tadi adalah rusak berat, kemudian 52 itu rusak sedang, kemudian ada 123 unit itu rusak ringan. Nah, ada juga 14 unit ini yang tidak mengalami kerusakan. Nah, kemudian dari 247 unit bangunan tersebut, ini sebanyak 151 bangunan ini akan ditangani oleh pemilik gedung sendiri ya. Sedangkan yang 96 unit itu akan ditangani oleh Kementerian PUPR. Nah, dari 96 tadi 90 unit itu dibangun melalui mekanisme penanganan keadaan darurat, yaitu dengan PLN 13, sedangkan 6 unit itu seperti kantor gubernur, MPR, dan sebagainya yang rusak-rusak berat itu, kami tidak bisa menanganinya dengan menggunakan PLN 13 karena membutuhkan waktu yang lama, sehingga kami tangani secara reguler, kayak gitu. Nah, Bapak Ibu,
Gitu kira-kira Bapak yang bisa kami sampaikan. Oke, jadi jelasnya kalau ditanya Bu, Rumah Sakit Umum Provinsi Sulbar sama kantor gubernur masih lama dong ya Bu ya? Ya, karena kita kan perlu melakukan perencanaan terlebih dahulu, dan kalau kita bangun itu kan tidak bisa membutuhkan waktu yang singkat, sehingga kantor gubernur itu kami harus melakukan secara reguler, Bapak, harus ada desain dulu, kemudian kita atau mungkin nanti kita bisa lakukan dengan desain and build seperti itu. Oke, Ibu terima kasih Bu Dirjen Cipta Karya telah memberikan insight kepada kita semua mewakili Pak Menteri Basuki Hadimulyo. Kami sampaikan salam kepada Pak Menteri supaya tetap sehat dan Ibu dan teman-teman di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara talkshow kita kali ini di sesi kedua. Sebelum melanjutkan ini dan saya serahkan kepada MC kita Mbak Putri, saksikanlah video berikut ini. Ya. Pembacaan. Dua sesi talkshow nasional yang Terima dipandu kasih. oleh Direktur Pemberitaan Mas Febi, luar biasa sekali. Mantap. Terima kasih. Dan sekali lagi launching tribunsulbar.com ini baru awal. Tadi ada banyak diskusi menarik via chat, Mas, saya baca. Ya. Ada curhat, ada apresiasi Ya. di situ yang kami yakin dibaca oleh tidak hanya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, tapi juga segenap bupati Dibaca yang lama hadir Bu hari Dirjen, ini, Bu Dirjen. dan bahkan Bu Dirjen secara langsung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Harapan kami curahan-curahan hati itu nanti bisa menjadi suatu hal yang diperhatikan betul, untuk ya. sekali lagi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Kami yakin seluruh pihak telah berjuang sebaik-baiknya untuk menghadapi situasi pandemi dan pasca gempa di Sulbar Januari lalu. Namun sekali lagi kita harus tetap bergandeng tangan walaupun dengan menjaga jarak. Dan di penghujung kebersamaan, saya Rizkyani Putri bersama dengan Mas Febi Mahendra Putra mengaturkan sekali lagi terima kasih setinggi-tingginya untuk para sponsor yang mendukung acara launching hari ini. Pemerintah Kota Parepare, Bosowa, Berlian Motor, Kala Group, Bank Indonesia dengan hadirnya Kris, Bank Mandiri, PT PLN Persero, Hasnur Group, PT Solid Gold Berjangka, Bank Sulsel Bar, dan khususnya Tribuners yang ada di Sulawesi Barat. Kita dukung hadirnya tribunsulbar.com di Sulawesi Barat. Dan sekali lagi, salam sehat untuk kita semua. Selalu bahagia. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Rizkyani Putri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sehat.
tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan pandemi ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa.